Ramadan ini kan aku pengennya healing dulu kayak tapi habis kejadian kemarin panas banget gitu kan. Aku pengen pengen break dulu capek. Terus aku pengen fokus sama perusahaanku. Kan lagi recovery juga kan Kak. Aku lagi buka beberapa cabang baru dan cabang lama juga ada yang aku tutup kan. Jadi aku benar-benar fokus banget gitu untuk perusahaan dan untuk anak-anak aku. Gitu. Medina Zain dengan segala sensasi dan kontroversi yang menyertai membuat tabir kebenaran seakan rumit diungkapkan. Tapi terlepas dengan segala polemik termasuk tentang latar belakang kondisi mentalnya, Medina enggan jika penyakit bipolar yang diidapnya dijadikan alasan apalagi pembenaran untuk sang suami bermain hati. Sebenarnya gini loh, kalau misalkan sifat aku dari awal kan sebenarnya dia udah tahu lah sifat aku kayak gitu. Tapi kalau menurut aku kayak kesalahan apapun di dalam rumah tangga tuh masih bisa lah dimaafkan Kak. Maksudnya kecuali kecuali kalau misalkan ada perselingkuhan atau misalkan ada wanita lain lah di luar, itu tuh bener-bener udah nggak bisa. Terus kalau lo sekarang tinggal di rumah yang masih sama dengan sang suami atau? Enggak, jadi aku di apartemen. Lo di apartemen, lo di rumah yang memang dulu lo tinggali bersama dengan dia. Saat ada orang ketiga, maka janji suci yang dulu dipegang berdua rentan pupus di tengah jalan. Lalu bagaimana pula dengan Medina setelah berbulan-bulan diombang-ambing ketidakpastian soal hal ini? Memilih pisah rumah untuk menenangkan diri, akankah Medina dan Lukman Azhari karam di tengah jalan? Dan lagi-lagi Medina bimbang menentukan pilihan. Di satu sisi Medina tak ingin terus terluka, namun di sisi lainnya ia tak ingin terpuruk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Masih bisa dipertimbangkan lah. Kalau yang kedua tuh kayak pertimbangannya tuh pasti harus benar-benar matang gitu loh Kak. Karena di usia aku yang 29 ini aku harus merasakan kegagalan 2 kali itu kan bukan bukan hal yang mudah. Misalnya ditanya di dalam lubuk hati aku yang paling dalam tuh aku pengennya kalau misalnya bisa jujur, kalau misalkan aku tuh lagi nyari nih Kak, apa sih sebenarnya alasan apa yang bisa bikin aku mempertahankan semua ini gitu loh. Di saat aku healing ini aku cuman nyari itu doang, diri aku aja belum tahu sebenarnya. Kepala pening, hidup pusing, healing. Sepertinya healing menjadi satu kata yang begitu sering sekali digunakan ya oleh mereka di media sosial, termasuk yang punya masalah hidup yang begitu pelik sekali. Tapi saya juga tidak bisa membayangkan sih masalah hidup yang dirasakan dan juga harus dijalani oleh seorang Medina Zain, begitu dia harus menghadapi 2 kasus pidana, kemudian juga rumah tangganya yang berada di ujung tanduk, 5 tahun menikah dan dikaruniai 1 anak. Sampai dengan sekarang dia juga masih menimbang-nimbang apakah akan bertahan atau bercerai. Yang pasti pesan dari saya untuk Anda yang sudah menikah, jangan lupa bahwa pernikahan pasti akan selalu ada masalah. Bagaimana kita memberikan respon terhadap masalah dalam rumah tangga tersebut. Itu pesan dari saya yang belum berumah tangga. Baik, dan berikutnya pemirsa, kali ini kami sudah merangkum beberapa informasi menjadi satu. Di antaranya kita akan lihat informasi dari Arya Saloka. Kalau Anda ngefans banget sama Arya Saloka dan juga sinetronnya, beberapa waktu yang lalu juga sempat menjadi trending di Twitter. Beberapa netizen yang mengucapkan bye kepada sinetron yang memang dilakoni oleh seorang Arya Saloka. Kenapa? Karena kabarnya Arya Saloka di sinetron tersebut dikabarkan akan segera selesai. Ini dikonfirmasi dari sebuah tayangan di mana kabarnya Arya Saloka naik ke pesawat, tapi kabarnya pesawat tersebut tidak masuk radar atau dinyatakan hilang. Banyak yang merasa kecewa, tapi ada juga yang bilang bahwa sebenarnya berhentinya Arya Saloka ini hanya untuk sementara beberapa minggu. Ada juga rumor yang menyatakan bahwa Arya Saloka saat ini sedang sibuk untuk syuting layar lebar. Dan kita juga akan melihat kali ini adalah perpanjangan kasus dari Indra Kents yang sudah ditahan oleh pihak Bareskrim. Kali ini pihak polisian memang sudah menetapkan beberapa tersangka, dan kemarin di tanggal 18 April akhirnya Bareskrim menangkap 2 nama lainnya, menahan 2 nama lainnya, di antaranya Vanessa Kong dan juga ayahnya. Karena kabarnya ini dugaannya ini mendapatkan aliran dana dari Indra Kents, di mana Vanessa Kong dugaannya mendapatkan uang 5 miliar rupiah dan juga aset tanah senilai 7,8 miliar rupiah, dan juga sang ayah dari Vanessa Kong juga diduga membeli jam tangan mewah, 10 jam tangan mewah dengan harga 8 miliar rupiah. Padahal sebelumnya 10 jam tangan mewah tersebut dibeli Indra Kents dengan harga 24 miliar rupiah. Begitu jauh jaraknya ya. Apa yang terjadi kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini dalam Story of the Day. Mendulang popularitas lewat peran Aldebaran, Arya Saloka isyaratkan akan tinggalkan sinetron yang telah mengangkat namanya ke pucuk popularitas tersebut. Sebuah isyarat yang mengundang tanya banyak orang di luar sana. Terlebih dengan hadirnya scene perpisahan, di mana pesawat yang ditumpanginya hilang kontak, seakan membuat benar sosok Arya Saloka berhenti di dunia sinetron. Lalu mungkinkah Arya Saloka sudah jengah menjadi pusat sorotan banyak orang? Peran kamu ini
populasi orang Indonesia. Dan alhamdulillah, tapi pasti selalu ada suka dan dukanya. Kalau dari yang kamu rasakan dengan peran kamu saat ini yang fenomenal, suka dukanya apa aja sih? Ya kalau kita ngomongin dukanya, mungkin udah nggak seperti dulu ya, yang kalau kemana aja bebas. Ya ngerti lah, paham lah, orang seneng ya nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin lebih ke kadang kan kalau gue tuh ada di tempat keramaian itu kadang suka pusing, suka bingung gitu, suka bingung melihat orang banyak gitu. Jadinya tuh kalau ngelihat orang yang berkumpul banyak banget itu suka pusing aja. Tapi ya senangnya ya, maksudnya karya gue sendiri banyak yang suka, dan banyak yang nonton, banyak yang suka. Saat merentang jalan panjang, Arya Saloka bermain peran dengan Amanda Manopo. Chemistry keduanya pun patut diacungi jempol. Namun sekarang mencuat nama Amar Zoni yang kabarnya akan menggantikan peran dari Arya Saloka. Mendengar kabar ini, beragam komentar warganet berseliweran di dunia maya. Ada yang memberikan support, ada pula yang menyayangkan keputusan yang diambil olehnya. Keputusan Arya Saloka konon didukung penuh oleh sang istri, Putri Anne. Inilah yang kemudian membuat Putri Anne jadi bulan-bulanan penggemar Arya Saloka. Dari berbagai komentar, banyak sindiran yang ditujukan kepada Putri Anne. Mungkin kalau dengar orang ngomong sih pasti ada aja yang lebih dalam lagi. Ya nanggapinnya kalau dari gue sendiri, gue nggak pernah terlalu meribetkan ya, karena ya udah, kalau mereka mau menghina, mau ngapain aja, ya itu hak mereka, ya itu urusan mereka dengan yang di atas nantinya gitu loh. Kalau gue sendiri kan jarang tuh buka sosial media. Kalau Anda mungkin karena waktunya lebih banyak di rumah, kadang main sosial media kan. Kadang ada aja yang masih suka dibaca, ngeselin. Anda kan kadang orangnya kan juga suka ngomel-ngomel ya, jadi kadang tuh ya gatal aja suka dibalasin, tapi mungkin sarkas lah. Buntut dari kasus persoalan binomo yang membuat Indra Kents mendekam di tahanan turut menyeret nama Vanessa Kong. Jadi tersangka, Vanessa Kong sempat menepis tudingan menyamarkan harta milik kekasihnya. Tapi setelah jalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin kemarin, Vanessa Kong dan ayahnya Rulianto Pei langsung ditahan polisi. Hari Senin, tanggal 18 April 2022, sejak pukul 15.00 sampai dengan 22.45 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka RP dan juga tersangka FK, dan keterlibatan pembuatan konten promosi Binomo Ika ini sesuai dengan persangkaan pidana penipuan online di Undang-Undang ITE dan penerapan tindak pidana pencucian uang. Terhadap keduanya, baik saudara RP dan FK, telah dilakukan penangkapan kemarin ya, tanggal 18, surat perintah penangkapan nomor 63 yang dikeluarkan oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri tertanggal 18 April 2022.